Hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan 80,9% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari kepemimpinannya. Benarkah survei kepuasan publik sebagai alat ukur yang tepat untuk menilai kinerja pemerintah? Bisa jadi benar, tetapi perlu ada sejumlah catatan, dan bukan satu-satunya alat ukur. Kita apresiasi respon rendah hati Presiden Prabowo saat memberi tanggapan hasil survei. Namun, kita perlu membantu agar Presiden Prabowo mendapat alat ukur komprehensif atas kinerja anak buahnya. Coba kita pahami dulu bagaimana survei ini dilakukan. Litbang Kompas pada tanggal 6-10 Januari lalu memotret kepuasan publik dengan 1.000 responden di 38 provinsi Indonesia. Menurut Yohan Wahyu, sang peneliti, ada 4 bidang atau dimensi yang diukur, yaitu politik keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Masing-masing bidang berisi 20 indikator yang ditanyakan pada setiap responden yang digunakan. Hasilnya memang hampir sempurna, 80,9% responden menyatakan puas dengan kerja Prabowo selama 3 bulan bekerja. Angka ini jelas jauh lebih tinggi dibanding 100 hari pertama Jokowi saat memimpin yang hanya mendapat skor 65,1%. Artinya, jika dibanding dengan Jokowi, approval rating Prabowo jauh lebih tinggi. Semakin ke atas angka kepuasannya gimana tuh? Memang semakin kritis, jadi semakin ke atas itu semakin rendah tingkat kepuasannya. Kenapa kepuasan ini begitu tinggi padahal baru 3 bulan? Cepet banget puasnya. Dalam analisis Litbang Kompas, kampanye berkelanjutan yang begitu kuat dari era Jokowi ke Prabowo menjadi penyebabnya. Selain itu, kepuasan masyarakat era Jokowi di akhir periodenya yang di atas 77%, klop dengan ekspektasi publik pada Prabowo yang begitu tinggi. Sementara itu, saat awal pemerintahan Jokowi, tidak ada narasi keberlanjutan dari SBY. Bahkan terkesan patah sampai perlu ada tim transisi. Namun kemudian Litbang Kompas tidak menampik adanya menteri-menteri Prabowo yang berpolemik. Termasuk tidak semua item program bernilai 80,9%. Ada yang hanya 66,8%, yaitu program makan bergizi gratis, namun tidak banyak mempengaruhi kepuasan publik. Sikap responsif pemerintah yang cenderung populis dianggap cocok dengan persepsi publik, kecuali kelas menengah ke atas di mana Prabowo perlu kerja lebih keras untuk meyakinkan mereka. Lalu mengapa baru 3 bulan memimpin sudah disurvei? Menurut Litbang Kompas, ini adalah survei longitudinal untuk merekam naik turun persepsi publik yang sudah rutin dilakukan oleh Litbang Kompas bahkan sejak pemerintahan Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi hingga Prabowo saat ini. Dan surveinya ini murni pembiayaan Litbang Kompas. Litbang Kompas ini sebenarnya bukan survei yang pertama ya. Kita sudah mulai bahkan di era Presiden Abdurrahman Wahid, kita itu sudah mulai melakukan tradisi untuk mengawal, memantau jalannya pemerintahan gitu ya. Nah di era Presiden Abdurrahman Wahid itu kita lakukan by pun surveinya sampai periodenya Pak SBY. Jadi survei kita lakukan by pun. Baru sejak pemerintahan Jokowi kita melakukan survei itu tatap muka. Menyikapi hasil survei ini, Ray Rangkuti mengatakan bahwa survei Litbang Kompas secara metodologi benar, tetapi timingnya kurang tepat. Mengapa? Karena warga disurvei setelah baru saja menerima bansos. Hasilnya pasti puas. Pertama, menurut saya ini udah semacam pola ya. Pola yang sebenarnya udah mulai agak tertradisi sejak pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga angka kepuasan itu selalu bisa terkontrol gitu. Nah yang kedua, oleh karena itu jangan bicarakan soal metodologinya. Karena metodologinya benar, dibuat secara statistik macam-macam dan sebagainya. Pokoknya saya nggak mau bicara itu karena itu udah benar. Karena ini nggak berhubungan dengan metodologi. Pola ini nggak berhubungan dengan metodologi, tapi berhubungan dengan yang ketiga, waktu, timing yang dipergunakan untuk melakukan survei. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, timingnya kapan? Timingnya setelah bansos dan program-program populisme yang lain itu dilaksanakan di lapangan, lalu disurvei. Nah ini 3 variabel ini udah jadi pola nih. Pertama adalah tingkat kepuasan itu bisa dikatrol. Yang kedua dilakukan survei. Yang ketiga setelah ada program-program populis yang dilakukan gitu. Nah apa hasilnya? Hasilnya seperti yang Anda ketahui, dalam 5 tahun terakhir misalnya Pak Jokowi mengalami peningkatan tingkat kepuasan yang begitu besar. Apalagi menjelang Pilpres kemarin, ya hampir 80%, tapi kita tahu menjelang Pilpres itu tingkat pembagian bansosnya luar biasa tingginya gitu. Ray juga menunjukkan hasil survei tandingan yang dilakukan oleh Selios.
yang memberi angka 5 dari 10 untuk Prabowo dan 3 dari 10 untuk kinerja Gibran. Jadi Selios ini membuat survei hari ini ya. Ternyata tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo khususnya ya paling tinggi itu hanya 24%. Yang paling banyak memilih rankingnya Pak Prabowo itu di angka 5 itu 24%. Itu yang paling tinggi. Nah, ada yang memilih sampai angka 9 tapi cuma 1%. Kita kolektifkan saja lah, ini kurang lebih sekitar 6, poinnya cuma di 6. Ini expert. Ya. Kalau ke Gibran, lebih parah lagi. Gibran ini yang paling tinggi itu negatifnya justru angka 1. Negatif. Yang mengatakan kinerja Wakil Presiden Gibran itu di 100 hari pertama yang saat angka cuma dinilai 1 itu cuma 1. Yang menilai cuma 1, 31%, dan itu paling tinggi. Ya, jadi yang dinilai oleh mereka itu adalah keseluruhan kinerja dari Pak Prabowo. Nah iya, karena kan seperti yang kita sebutkan itu, survei-survei kepuasan ini kan berhubungan dengan fisik, Pak. Sebetulnya kan. Makanya kan kita udah diskusikan itu tadi, aspeknya itu fisikal benar. Makan bansos, makan bergizi gratis, kenaikan upah, kenaikan gaji, ya kan, penolakan PPN, itu kan semua urusannya perut. Itu menurut saya gitu. Dan justru ini yang bahaya. Kalau kita terus merayakan ya kepuasan berdasarkan program-program populis ini gitu. Pertama bahayanya apa? Sejauh apa nanti keuangan negara kita bisa menopangnya? Tingkat kepuasan itu memang tampak sengaja dibentuk. Hasil survei 80,9% ini akan menjadi jualan. Padahal persoalan di lapangan banyak yang belum diselesaikan. Malahan skor demokrasi Indonesia versi Economist Intelligence Unit stagnan di posisi 54 dari 160-an negara. Prof. Rias Rashid, pakar pemerintahan, mengatakan bahwa kerja pemerintah dalam 100 hari itu tidak punya standar dan tidak pantas dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Lagi saya berpendapat, dan saya kira banyak orang sependapat, bahwa 100 hari itu tidak pantas untuk dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan gitu. Karena menurut saya mau lebih realistis. 100 hari itu justru untuk menilai apakah pemerintah sudah menyusun rencana kerjanya. Apakah pemerintah sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dia atasi. Apakah pemerintah sudah menyusun satu strategi untuk 5 tahun ke depan. Itu yang mau kita tanya. 100 hari ini kamu ngapain aja? 100 hari pertama pemerintahan Prabowo disibukkan oleh kejutan-kejutan yang di luar agenda. Tiba-tiba ada kasus pagar laut. Tiba-tiba ada ini yang terakhir ini baru saja saya baca tadi, PPATK merilis satu informasi bahwa ternyata ada proyek strategi nasional itu yang dicadangkan oleh Jokowi. Itu kan anggarannya 6.000 triliun lebih. Nah, ternyata menurut PPATK, ini PPATK lembaga resmi pemerintah mengatakan bahwa lebih dari 36% kurang lebih dari dana itu menyimpang. Dikorupsi, dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai menyimpan dari sasaran. Jadi ini kalau dihitung-hitung itu kan berarti 2.000 triliun lebih. Dari kasus ini lebih besar dari kasus timah. Dan ini betul-betul ini uang negara. Ya. Bertanggung jawab ini kan di luar antisipasi Pak Prabowo untuk mengatasinya. Tapi sekarang dia harus hadapi itu, kenyataan itu. Mau diam saja atau mau apa? Ya, menghadapi masalah itu sangat banyak dan sangat kompleks, ya. Sementara dia tidak meresponnya dengan konsep yang jelas. Maksud saya itu mestinya Pak Prabowo itu sudah punya tim dari awal yang tugasnya mengidentifikasi masalah, yang tugasnya mengevaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang masih belum berjalan, apa yang terkendala, apa yang masih ada jalan untuk sukses. Itu lalu disusunlah satu strategi, ada yang mengatakan roadmap, ada yang mengatakan blueprint, whatever lah. You mesti menyusun satu kerangka acuan untuk bekerja. Menurut Prof. Rias, survei itu hanya persepsi orang. Kita sudah kenyang dengan manipulasi survei yang tak membawa perubahan apapun. Kita perlu pengkajian langsung pada kenyataan. Apalagi yang disurvei itu bukan orang ahli. Prof. Rias menyarankan Prabowo mengikuti jejak mantan mertua dan orang tuanya sendiri.
Pak Prabowo itu punya satu standar posisi yang kuat untuk tidak melakukan apa yang kita sekarang komplain ini. Beliau itu kan putranya Pak Sumitro. Ya, Pak Sumitro itu adalah orang yang dipercaya oleh Pak Harto di awal Pak Harto muncul itu, Pak Harto tampil itu kan dipercaya untuk membentuk tim, melakukan kajian mengenai situasi ekonomi kita, bahkan dia membentuk tim untuk menyusun deskripsi tentang situasi ekonomi kita, apa masalahnya, apa jalan keluarnya. Itu dikerjakan oleh Pak Mitro dan membawa orang-orangnya masuk dalam pemerintahan, disetujui oleh Pak Harto. Penting faktanya adalah Pak Harto itu merekrut sejumlah orang, termasuk Sultan Hamengkubuwono waktu itu juga direkrut untuk bersama dengan para ahli ini memikirkan bagaimana jalan keluar dari masalah kita, bagaimana mendekati internasional untuk membuat Indonesia bisa dibantu. Nah, itu terbentuk IGGI. Itu semua di awal pemerintahan. Pelajaran itu ada di depan mata. Kenapa mesti mikir sendiri itu? Kasihan kalau harus mikir sendiri. Bikin perahu melawan korupsi. Tidak bisa, Pak. Korupsi tidak bisa dilawan dengan pidato. Dan janganlah Pak Prabowo itu terus-menerus menyiksa dirinya, harus menjawab semua masalah, harus berpidato di mana-mana. Itu kayak emosinya tergugah itu. Kasihan beliau. Ini umur sudah 70 lebih, Pak. Jangan lagi membebani diri terlalu besar dengan hal-hal yang bisa merusak emosi gitu. Suruhlah tim itu yang bekerja, dapat masukan, mengambil keputusan saja. Lalu apa saja yang perlu dilakukan ke depan oleh Prabowo? Menurut Agus, dulu Prabowo berjanji 8% pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai itu, perlu dijelaskan bagaimana caranya. Prabowo harus membreakdown tahapannya dan siapa menteri-menteri yang dapat tugas untuk itu. Kalau kembali ke masalah rapor tadi, di 100 hari malah kan menteri-menterinya bikin heboh. Ya kan, ada yang bilang saya sudah lama tidak menikah, punya pacar 3, itu kan nggak masuk akal buat publik. Iya kan? Kemudian ada pegana-pegana, susah Mas. Jadi sekali lagi, kayak kemarin saya ditanya beberapa kawan media, saya bilang saya nggak bisa kasih nilai 1 sampai 10, nggak bisa. Lo nggak jelas kok. Perintahnya nggak jelas. Apakah yang dijalankan menterinya itu sudah sesuai dengan keinginan Pak Presiden? Pak Presiden ini kasihan. Menterinya banyak tapi jadi bikin bingung gitu loh. Nah, saya mohon Pak Prabowo tentu dengan bantuan semua itu jelas bahwa apa yang beliau inginkan. Dulu kan janji 8% pertumbuhan. Nah, menuju ke sana itu bagaimana? Di breakdown gitu. Menteri-menteri siapa saja yang dapat tugas. Tapi itu disampaikan. Nah, menteri-menteri kita ini ya terutama yang urusan infrastruktur itu pada sakit gigi. Nggak ada bicara ke publik. Coba lihat perhubungan tabrakan kecelakaan, nggak ada tuh bicara. Ya kan PU ini mau diapakan? Kan nggak ada, sakit gigi semua. Minum makan gratis itu di mana? Saya kan kalau Anda baca tulisan saya di kolom saya di Detik itu kan jelas. Ini program bagus, baik sekali untuk menjelang 2045 Indonesia Emas, tetapi pelaksanaannya miskin sekali. Artinya apa? Underlying-nya tidak jelas peraturannya. Terus ini anggarannya segitu dari mana? Kemudian minta dukungan Pemda. Apakah Pemda punya dana? Pemda dana sekarang ini sudah diketok tahun lalu. Kemudian minta kerjasama dengan swasta. Apa kerjanya timbal balik atau hak dan kewajiban swastanya? Atau minta sumbangan biasa, nggak jelas. Yanuar Nugroho, mantan Deputi Kantor Staf Presiden era Jokowi mengatakan, hasil survei Litbang Kompas itu perlu dilihat secara lebih jernih. Kepuasan yang ditanyakan pada publik itu tidak esensial, tetapi secara politik dibutuhkan. Tetapi kalau saya melihat soal ini itu dari dua sisi yang berbeda, Mas. Pertama, kalau survei kepuasan itu ditanyakan kepada publik, lepas dari seluruh perdebatan, metode, bahkan kita bisa suuzon ya, bilang bahwa respondennya bagaimana, konstruk pertanyaannya. Ini memang sesuatu yang menurut saya bukan esensial secara teknokratik jalannya pemerintahan. Barangkali secara politik iya, karena butuh approval rate ya kan Mas. Istilah approval rate itu tingkat dukungan gitu ya. Tapi ini juga dua yang berbeda loh ya. Puas atau mendukung, itu dua yang berbeda. Orang mengasumsikan puas itu mendukung. Tapi ya biarlah, memang ini ada di ranah itu. Dan saya bukan ahlinya untuk masuk ke situ. Tapi kalau saya lebih concern kepada bagaimana penyelenggaraan bernegara. Jadi artinya tata pemerintahan. Kalau kita melihat itu, satu,
ketika pemerintahan ini berjalan, kan saya membayangkan mestinya ada indikator kinerja. Nah, kalau itu disampaikan kepada publik, kita bisa mengukur tercapainya seberapa jauh, misalnya gitu. Kalau kita mau lebih fair melihat kinerja pemerintah, maka indikator-indikator capaian pembangunan itu mestinya disampaikan. Kan Pak Prabowo punya 8 visi, 17 prioritas, dan 8 quick wins kan, program hasil cepat terbaik atau terbaik cepat itu. Itu mesti disampaikan. Kalau mau memberikan makan bergizi gratis kepada berapa siswa, kapan? Mau memberikan makanan untuk ibu hamil, berapa ibu, kapan? Kalau mau meningkatkan kartu-kartu bantuan sosial itu berapa banyak, kapan? Ya kan? Karena kita sekarang sudah punya PKH, kita punya BP. Ada. Nah, dengan demikian kita bisa menilai kan? Namun yang penting dan mendasar adalah bagaimana tata pemerintahan Prabowo akan bergulir. Menurutnya, pengendalian pembangunan menjadi keniscayaan setiap pemerintah. Visi presiden harus diterjemahkan, seperti SBY yang memiliki UKP 3R pada periode 1 dan UKP 4 pada periode kedua atau KSP di era Jokowi. Saya melihat dari apa yang muncul di berita, karena saya nggak di dalam pemerintahan, Mas Win. Jadi, kalau dari pemberita, saya melihat beliau punya alat itu namanya KSP. KSP diteruskan. Pak Prabowo juga punya BP2IK, Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ya kan? Di istana ada 2 itu. Ditambah masih ada punya fungsi sekap. Ditambah di Bappenas itu namanya Deputi PEPP. Pengendalian, evaluasi, perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Jadi ada. BPKP juga ikut, Kemenko juga ikut, KPK juga ikut. Artinya ada banyak lembaga dan kementerian yang mestinya melakukan pengendalian. Dari lembaga-lembaga yang menjalankan pengendalian pembangunan itu, saya bertanya, ini ada koordinasinya nggak ya? Karena pemerintahan sudah hampir 100 hari. Pengendalian pembangunan itu mesti dikoordinasikan. Karena Mas, ini saya nggak mengguru ya Mas ya, saya mohon maaf. Tetapi kan begini Mas, yang namanya visi presiden itu diturunkan dalam level 1 namanya PN, Prioritas Nasional. Lalu diturunkan dalam bentuk PP, Program Prioritas. Jadi visi presiden itu muncul dalam beberapa prioritas nasional, ya kan? Tadi ada kan? 17, 8, 7 itu kan? Setiap prioritas nasional, PN, itu punya beberapa PP. PP itu program prioritas. Setiap program prioritas itu punya KP, kegiatan prioritas. Setiap kegiatan itu namanya punya PROP, proyek prioritas. Setiap proyek punya beberapa output, namanya RO, rincian output. Ini yang dikerjakan pemerintah itu output ini Mas. Nah, kalau kita hitung Mas, itu ordernya ribuan. Kalau ini belum jalan, maka selama 8 bulan transisi ini ngapain aja? Apalagi Prabowo ini adalah keberlanjutan dari Jokowi. Jangan sampai melanjutkan bobroknya Mulyono loh, Pak. Lah transisi sekian lama itu kemarin ngapain? Kan dari Februari 2024 sampai dilantik Oktober, bulan 2 ke bulan 10, itu punya 8 bulan. Tim transisi. Apalagi keberlanjutan, makanya. Menurut Yanuar, setiap calon presiden memiliki 2 tim, yaitu winning team dan governing team. Ketika jadi presiden, maka governing team yang maju untuk membentuk tim transisi. Ketika kita maju dalam sebuah election, perang mau maju pemilu gitu ya, mestinya ada 2 tim. Ada tim yang namanya winning team, kampanye, pokoknya golek suara, pokoknya harus menang. Dan yang kedua governing. Governing team ini adalah ketika menang, dia menyiapkan pemerintahan. Ini nggak boleh sama, karena kalau sama jadinya nanti yang governing adalah yang winning team, cuma dapatnya orang-orang politis. Nah, ketika menang, harusnya yang governing team ini yang kemudian maju menjadi bagian dari tim transisi itu untuk menata. Saya menulis, saya tidak memanfaatkan periode transisi. Karena Pak Prabowo kan mengatakan satu, saya tidak punya tim transisi khusus, meskipun sebenarnya ada orang saja yang muter-muter kemana-mana kan. Tapi kedua, saya nggak butuh transisi, karena kan cuma meneruskan programnya Pak Jokowi. Tetapi
Sekarang kita tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Karena Pak Prabowo tentu punya prioritasnya, karena Pak Prabowo tentu punya pendekatannya, dan sekarang menurut saya kalau ada hal kunci yang sebaiknya Pak Prabowo lakukan di 100 hari ini pemerintahan beliau adalah beliau mesti punya pengendalian pembangunan yang tangguh. Menurut saya ini titik paling lemah dari 100 hari Pak Prabowo memerintah. Yanuar juga merespon hasil riset Selios yang memberi nilai 5 untuk Prabowo dan 3 pada Gibran. Saya melihat survei Selios ini sebenarnya mengkanalisasi sebuah arus berpikir atau perasaan atau atmosfer kejiwaan pemikiran yang merasa bahwa ini ada yang nggak beres tapi tidak bisa terkatakan. Dan yang tidak beres, tidak puas, tidak terkatakan itu kok oleh lembaga seperti Kompas yang dinilai punya credibility, kok angkanya begitu. Maka ketika Selios menunjukkan yang sebaliknya atau menunjukkan bahwa enggak setinggi itu, dan ini respondennya adalah teman-teman dari media, mungkin saya melihatnya lebih ke survei, lebih banyak ke media gitu ya, karena mereka terpapar kan dengan informasi. Saya melihat bahwa ini sebuah upaya untuk menyeimbangkan narasi gitu Mas ya. Bahwa ini bukan hanya perkara soal kepuasan publik, tetapi ada masalah yang lebih mendasar, dan harapan saya ini yang kita obrolkan gitu ya. Tapi kalau tadi Mas Win mau mendesak saya memberi angka berapa begitu ya, menurut saya ya nggak salah-salah amat itu teman-teman Selios itu. Kira-kira kayak gitulah angkanya kira-kira gitu ya. Prabowo merespon survei Litbang Kompas. Dia merasa bangga dengan timnya yang telah bekerja dengan sangat kompak dan tanpa lelah. Bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Ya, Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya, di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Jelas survei kepuasan publik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Terlebih persepsi itu bersifat subjektif. Yang terpenting adalah bagaimana Prabowo mewujudkan secara nyata beberapa janji politiknya. Dan itu perlu dilakukan dengan mekanisme yang tertata dan dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Jadi bukan BIM salah BIM, bansos ditebar, boom, rakyat puas. Hati-hati dengan survei tinggi, bila hanya dengan itu pemerintah bisa terjebak dalam aksi artifisial. Selamat bekerja Pak Presiden, warisan masalah dari pendahulumu, Jokowi, tidaklah mudah diselesaikan. Butuh jalan pembaruan dan keberanian.